Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaringan Internet. Untuk artikel kali ini ya, manajemen bandwidth user hotspot yang di bypass atau IP binding gitu ya. Nah, di sini dimana ada perangkat yang terhubung ke WiFi hotspot kita, namun kita akan gunakan perangkat itu ataupun kita bypass perangkat itu biar tidak perlu login ya, ataupun diarahkan halaman login hotspot, tapi secara langsung terhubung terkoneksi gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya yaitu pertama kita buka Winbox kita ya, kita buka MikroTik kita. Nah, di sini terus kita masuk ke IP, terus kita masuk ke hotspot. Pastikan perangkat ataupun handphone si user udah terhubung ke pemancar, ke hotspot kita ya, ke AP kita. Nah, kalau udah di sini karena posisi punya saya itu nggak ada yang aktif ya, saya coba konekin salah satu handphone saya dulu ya. Ini saya coba pakai handphone saya. Bentar. Oke. Nah, di sini udah terhubung ya. Saya cek dulu di host di sini. Nah, di sini sudah ada satu yang terhubung ya. Nah, terus gimana caranya biar si perangkat ini, handphone ini tidak membutuhkan login ataupun user, jadi terhubung secara otomatis gitu. Nah, di sini kita akan binding ya, ataupun kita bypass. Caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal diklik aja ya, kita make binding di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan yang akan saya binding itu MAC address-nya, bukan IP-nya, karena kalau IP-nya takutnya Pak, karena di sini saya menggunakan DHCP server, takutnya nanti ketika si handphone perangkat itu logout dan dia login lagi tapi menggunakan IP yang berbeda. Di sini saya untuk IP-nya saya coba buang, saya buang aja. Saya menggunakan MAC address di sini ya. Terus untuk servernya saya pakai hotspot 1 ataupun kita bisa pakai all. Untuk tipenya kita pilih ke bypass di sini ya. Nah, kalau sudah kita tinggal apply ya. Oh, mungkin di sini karena sudah ada katanya ya. D4 coba saya kembali. Oke, di sini sudah ada, saya coba hapus dulu ya. Nah, tes di sini. Oke, wah tidak terhubung kembali deh. Bentar. Oke. Nah, di sini saya coba konekkan kembali. Nah, otomatis handphone saya disuruh login di sini. Ada username sama password. Nah, biar tidak diarahkan ke halaman login dan langsung otomatis terhubung ke internet. Jadi di sini saya kena binding. Saya kena bypass handphone saya gitu ya. Nah, caranya yaitu seperti tadi. Kita klik 2 kali. Terus kita make binding ya. Di sini saya kalau handphone saya menganjurkan untuk menggunakan MAC address-nya ya. Nah, kalau untuk perangkat lain, untuk repeater, spek pelanggan, tenda ataupun TP-Link ataupun apa yang lain atau Ubiquiti, saya sarankan untuk IP-nya dibuat statik ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan IP, jadi saya buang IP-nya. Karena apa? Karena handphone si pelanggan dia itu akan terhubung secara otomatis ke hotspot kita, dan hotspot kita kan memberikan IP karena DHCP-nya aktif gitu. Nah, otomatis takutnya nanti IP yang udah dibinding tadi itu tidak sesuai dengan IP yang baru gitu, ataupun dipakai sama perangkat lain, user lain. Nah, di sini saya menggunakan MAC address, kita copy MAC address-nya, kita copy. Terus untuk servernya kita pilih all, untuk tipenya kita pilih bypass. Nah, kalau sudah kita tinggal apply. Terus kita komen di sini contoh user 1 ataupun siapa gitu. Di sini saya kasih nama user 1 ya. Terus oke. Kalau udah oke, terus kita cek di IP binding masuk nggak untuk user satunya. Oke, user 1 oke, sudah masuk di sini. Terus gimana cara kita limitnya? Oke. Nah, cara ngelimitnya kita masuk ke IP firewall.
Nah, di sini saya sudah ada ya, sudah ada beberapa ini, sudah ada 4. Pertama ya, pertama sekali kita tambah di sini, masuk ke IP firewall Mangle ya, kita tambah. Untuk chainnya kita masuk ke Marks Connect, kita masuk ke priority, betul ya. Terus untuk advance, masuk ke advance, kita masuk ke SRC MAC address di sini ya, kita masukkan ya. Untuk MAC address yang tadi kita copy, kita paste di sini. Paste. Nah, kalau udah kita masuk ke action di sini ya. Actionnya kita ganti Marks Connection. Oke. Nah, new connection mark kita isi di sini buat contoh HP1 ya. Oke, kalau sudah kita play, terus kita komen. Kalau udah banyak kita berkomen ya. HP1, terus kita enter, oke. Nah, udah kita oke juga. Nah, terus kalau udah seperti itu tinggal kita buat tambah lagi, masuk ke biasa, general, priority. Terus kalau udah priority masuk ke di sini ke connection mark ya. Kita masuk ke connection mark. HP1, klik, kita pilih HP1 tadi ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke action, masuk ke marks paket. Nah, terus di sini tulis HP1 download. Kita download ya. Terus passwordnya kita buang centangnya, kita apply, kita oke. Nah, cukup sampai di sini, terus kita tinggal limit ya. Kita membuat limitasi di bandwidthnya ya. Kita buat limit, yaitu masuk ke QUse di sini. Kita menggunakan QUse 3 ya. Kita tambah di sini, untuk namanya kita isi HP1. Untuk parentnya kita global. Untuk paket marknya kita pilih yang tadi kita buat, HP1 download ini ya, HP1 download. Nah, terus untuk limitnya kita kasih berapa? Di sini saya buat 2 mega. Untuk max limitnya 2 mega. Ataupun barangkali buat teman-teman yang kepengen nambahin burst limit biar nantinya itu biar lebih kenceng ketika awal pembukaan aplikasi, buat contoh kita limit 2 mega. Nah, terus karena posisi dengan 2 mega itu mungkin tidak kuat untuk angkat YouTube ya, biar awal-awal itu koneksinya kenceng, nah, kita tambahin di burst limit itu ya di sini. Itu kalau untuk yang burst limit dan sebagainya kita bahas nanti di belakang ya. Kalau sudah kita tinggal apply, terus kita oke. Nah, di sini kan HP1 ya. Saya coba cek di sini, saya coba testing, saya coba connectin ya. Ini posisi sudah connect. Nah, di sini saya akan coba untuk YouTube. Nah, jalan enggak ya? Oke, handphone saya sudah tidak perlu login lagi dan YouTube udah jalan, traffic juga udah jalan. Oke, saya coba speed test. Saya coba speed test. Maaf karena koneksinya rada lambat ya, ini karena posisi handphone sama akses pointnya itu jauh. Akses pointnya di luar, handphonenya di dalam ini ya. Jadi sinyalnya cuma dapat 1. Oke, jadi rada lambat banget ya. Saya coba mana ini. Oke, saya coba memulai, apakah udah naik 2 Mbps. Iya, di sini udah mulai jalan ya. Nah, ternyata ada sesuai dengan yang kita limit tadi.
Cuma karena koneksi handphone saya terlalu jauh dari WiFi jadi rada lambat untuk angkatnya ya. Sinyalnya cuma satu aja. Nah, di sini udah sesuai dengan kapasitas paket yang kita tentukan. Di sini saya limit 2 mega, uploadnya 2 mega, downloadnya 2 mega ya. Oke, cukup sampai di sini untuk artikel cara bypass, cara binding ya, cara binding pelanggan user hotspot ya. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.